Bagaimana perkembangan psikologisnya? Anak ini sehatkah mentalnya? Anak ini merasa amankah? Atau anak ini merasa terancamkah? Ini problematik terkait dengan perkembangan. Selama ini kita lihat itu orang tua itu berpacu-pacu untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, tapi ternyata bagi anak itu belum yang terbaik. Jadi kadang-kadang di pola asuh nih orang tua ini cuma mengingatkan, nak udah makan, nak udah sholat. Orang tua pengen banget anak-anak itu kalau ba'da maghrib, habis maghrib tuh ngaji. Lah orang tuanya nggak ngaji, orang tua pengen banget anaknya sholat. Lah orang tuanya nggak sholat, nggak ada kata-kata terlambat untuk pengasuhan. Kita hidup terus bertumbuh dan berkembang. Masih banyak momen-momen untuk kita belajar bersama nak. Yang paling penting itu adalah kehadiran kedua orang tuanya. Komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Dua-duanya harus hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh bersama, bahagia bersama. Ini cerita kita hari ini di podcastnya Kusia Bendi dari sudut kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita masih kedatangan kayaknya idola bagi ibu-ibu. Karena kemarin ini udah hadir di podcastnya Kusia Bendi. Terima kasih Hafiz ASPSI MPSI. Psikolog anak dan keluarga. Siap Om. Terima kasih ya udah hadir kembali Hafiz. Sama-sama Om Ucai. Ini cerita yang menarik ini Hafiz. Masih tentang keluarga-keluarga. Yes. Siap. Karena kemarin itu banyak yang minta ke Om juga kepada tim kreatif supaya Hafiz dihadirkan kembali. Menarik katanya kan. Okay. Menarik ini ceritanya gitu loh. Siap. Sebelumnya kita pernah mengundang Hafiz masih tentang keluarga. Hari ini kita bercerita tentang anak, bagaimana tumbuh kembangnya anak. Karena anak itu akan menjadikan teman, bisa menjadikan untuk kita membangun keluarga yang lebih bagus ke depannya, baik di tingkat ekonomi, baik di tingkat menjaga kehubungan kekerabatan yang lebih baik di tingkat keluarga, dan kadang pun anak bisa menjadi musuh bagi keluarga. Betul. Betul kan Pak Om Hafiz? Betul. Jadi hari ini pondasi tumbuh kembang anak, kita akan berbicara dengan Hafiz hari ini. Siap, Ya Om. kan? Ini sangat menarik bagi Om ini Hafiz. Om Hafiz, kalau kita bicara soal tumbuh kembang anak, Siap. sebenarnya apa yang termasuk di dalamnya? Ya baik Om Ujang. Pertama makasih banyak ya Om. Ya. Udah diundang lagi ke podcast yang luar biasa ini. Ya, bicara terkait dengan tumbuh dan kembang itu, kita harus munculkan 4 hal lagi nih Om. Tumbuh kembang biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Tetap Om, Ya, tetap. 4 hal ini nggak boleh lepas nih Om. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah tumbuh kembang, kita juga harus tahu dulu apa itu tumbuh, apa itu kembang. Kan gitu ya Om. Nah, jadi yang dimaksud dengan tumbuh itu, misalnya contoh nih Om. Orang dari kecil dia tumbuh, makin gede, makin tinggi, makin berat. Itu namanya tumbuh. Ya. Nah kalau kembang, apa nih fungsi-fungsinya itu berjalan sesuai dengan fasenya apa tidak. Contoh, ketika dia sudah tinggi, dia udah bisa jalan apa belum misalnya. Dia sudah bisa lari apa belum. Kalau berat badannya gizinya udah bagus apa belum? Yes, betul. Itu diantaranya Om, perkembangannya. Jadi nanti dilihat dari fungsi-fungsinya. Fisiknya ini berfungsi atau tidak. Bagaimana ia berkembang gitu Om. Jadi tumbuh dan kembang. Ya. Nah gitu. Jadi kalau bicara masalah tumbuh kembang ini harus memenuhi 4 aspek tadi. Bagi seorang anak ya Om, biologisnya, psikologisnya, sosialnya, bahkan Jadi spiritual. dari apa yang ada Hafiz kemukakan itu, apa yang sering terlewatkan dari perhatian orang tua ini? Padahal sebenarnya krusial untuk perkembangan anak. Ya, kebanyakan selama ini orang tua itu kalau melihat tumbuh kembang itu hanya dari fisik ya Om. Dilihat anaknya sudah tumbuh lebih besar apa belum? Anaknya sudah lebih tinggi apa belum? Gizinya cukup apa belum? Gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan yang paling penting itu bukan hanya di fisik ya. Tapi juga terkait dengan psikologisnya. Bagaimana perkembangan psikologisnya. Anak ini sehatkah mentalnya? Anak ini merasa amankah? Atau anak ini merasa terancamkah? Oke. Atau misalnya juga berhubungan dengan sosial Om. Apakah anak ini terampil dalam sosial? Atau anak ini menarik dalam sosialnya? Menarik diri dari sosialnya?
Ini problematik terkait dengan perkembangan, masalah perkembangan pada akhirnya Om. Gitu. Jadi tumbuh dan kembang ya harus balance Om. Jadi bagaimana membangun rumah tangga yang sehat tadi? Sekarang kita lanjut ke hasil nih dari rumah tangga yang udah dibangun, cerita kita tentang rumah tangga yang kemarin itu. Dari sudut pandang Hafiz sebagai psikolog, seberapa besar sebenarnya keterkaitan antara kualitas hubungan suami istri dalam tumbuh kembang seorang anak? Oke, sangat besar Om, sangat besar. Jadi seberapa besar kaitannya terkait dengan keharmonisan keluarga, ya kesehatan keluarga dengan kesehatan anak itu sangat besar. Idealnya ketika keluarganya sehat, anak-anak juga sehat. Idealnya begitu, ya kan? Ketika keluarganya harmonis, maka anak-anak juga tumbuh dan kembang sesuai dengan fase-fasenya. Gitu. Harusnya begitu Om. Cuman problematikanya adalah ada keluarga-keluarga yang sudah merasa harmonis, sudah merasa sehat, tapi belum memiliki kemampuan untuk ngecek apakah anak-anaknya sudah bertumbuh dan berkembang sesuai dengan fase-fasenya. Karena banyak orang tua yang merasa, oh saya sudah oke kok, saya sudah mendidik anak saya sudah menyekolahkan anak saya di tempat-tempat yang bagus. Saya sudah ngasih gizi yang luar biasa untuk anak saya. Tapi ternyata bagi anak itu belum. Jadi kan kalau kita bicara masalah dunia anak, kita juga harus melihat bagaimana anak menilai itu apakah sudah sesuai dengan hak-haknya atau belum gitu Om. Nah kalau selama ini kita lihat itu orang tua itu berpacu-pacu untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, tapi ternyata bagi anak itu belum yang terbaik Om. Jadi rumah tangga yang sehat otomatis melahirkan pola asuh yang sehat juga belum tentu ya? Belum tentu Om. Idealnya sih iya Om, idealnya idealnya. Harmonis itu bakal bikin anak-anak lebih sehat, tumbuh kembangnya oke. Tapi ternyata enggak semua Om. Enggak semua orang tua yang memahami bahwa keluarganya itu sudah sehat, keluarganya sudah oke, tapi ternyata bagi anak-anak itu belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan, belum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh kembang mereka. Ya, jadi gini Hafiz secara melihatnya kan. Kalau tumbuh kembang anak ini kita berbicara misalnya tingkat kesibukan orang tua. Tingkat kesibukan orang tua, ya kan. Kadang-kadang di pola asuh nih orang tua ini cuma mengingatkan, nak udah makan, nak udah sholat, Betul. nak udah bikin PR itu. Betul. Sementara orang tua sibuk ini. Betul. Apa sebenarnya cara atau apa sebenarnya kesan dan pesan itu yang bisa melekat pada saat pertumbuhan anak itu? Umur yang pertama dulu Om tanyakan tuh umur berapa? Setelah itu fase untuk membicarakan tuh umur berapa? Sebenarnya terkait dengan tumbuh kembang anak ini yang paling penting adalah komitmen dari orang tua ya Om. Ini yang paling penting. Jadi dalam pengasuhan itu kan bukan hanya ibu ya, tapi juga ayah. Kehadiran dua-dua figur ini gitu ya. Selama ini kan yang banyak kita dengar bahwa pengasuhan di rumah itu ya bersama ibu. Walaupun ayah banyak di luar ya, tapi kan bukan berarti ayah nggak pernah pulang ya Om. Ya gitu benar. Jadi intinya bagaimana akhirnya orang tua ini sama-sama punya komitmen dan konsisten dalam pengasuhan anak-anaknya. Gitu Om. Jadi komitmen ini yang paling penting. Komitmen, sudah ada komitmen lalu dipertanyakan konsistensi. Nah misalnya nih dia udah komitmen untuk mengasuh anak-anaknya gitu ya. Tapi cuma sekali, dua kali tapi nggak konsisten. Ya sama aja konsekuensinya negatif Om. Oh ya, gitu. Misalnya orang tua sibuk nih, tapi jam habis maghrib, ya kan harusnya konsisten dia itu untuk memberikan arahan ke anak agak 1 jam lah, sebelum dia tidur gitu. Tapi yang penting sebenarnya bukan arahan sekarang Om, ini kita perlu kritisi Om. Anak-anak zaman sekarang itu nggak suka lagi arahan, nggak suka lagi nasihat ternyata Om. Anak-anak zaman sekarang itu ternyata paling senang itu adalah contoh. Contoh nih Om ya. Misal gini. Orang tua pengen banget anak-anak itu kalau ba'da maghrib, habis maghrib tuh ngaji. Lah orang tuanya nggak ngaji? Gitu. Orang tua pengen banget anaknya sholat. Lah orang tuanya nggak sholat? Nah sekarang orang tua ngasih banyak nasihat. Ngasih banyak ultimatum, ngasih banyak perintah dan lain sebagainya. Tapi contohnya mana? Lah anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha. Itu ngelihatnya ada contoh apa enggak? Saya disuruh untuk ngelakuin sesuatu, contohnya mana? Nah sekarang banyak nih, mohon maaf ya, mungkin banyak yang tersinggung juga. Kita sekarang menitik beratkan kepada subkontrak ya. Subkontrak itu misalnya kayak orang ketiga kita Om, orang ketiga kita adalah sekolah misalnya Om.
Ya, Ya kan? ya. Ini orang tua pada nyariin sekolah-sekolah yang keren nih Om saat ini. Ya, benar. Itu pada ini Om, pada coba kayak beda-bedain. Oh, aku lebih keren, sekolah anakku tuh lebih mahal, gitu kan Om. Ya. Nah, Tempatnya eksklusif iya, nih, gitu. berpacu sekarang Om semua orang tua untuk itu. Nah, kenapa? Karena konsepnya bagi beberapa orang tua, saya masukin anak saya ke sekolah ini supaya anak saya tumbuh kembangnya bagus. Tapi melupakan tugas-tugasnya di rumah pada akhirnya Om. Padahal sekolah itu hanya reinforcing, penguatan saja. Pembentukan awal tuh di rumah-rumah. Benar itu Lupis. Ini saya temukan loh. Itu benar tuh apa kata Fis tuh. Betul. Saya temukan itu Fis. Betul. Jadi sekarang tuh orang pada berpacu untuk nyariin sekolah yang bagus. Nah efeknya nanti gini Om, ketika anak-anak ternyata berkembangnya nggak bagus, yang disalahin lagi sekolah. Saya tuh udah mahal-mahal nyekolahin anak saya di sekolah ini, tapi mana hasilnya mana gitu kan. Padahal balik lagi, sekolah itu hanya reinforcing, hanya penguatan. Karena sekolah pertama mereka al-ummu madrasatil ula, di rumah-rumah mereka bersama ibu-ibu mereka. Tapi ada juga saya lihat Fis, psikologis anak. Ya. Dia lebih cenderung melihat kepada atau penceramah atau kata-kata Gurunya yang misalnya ya gitu. lebih cenderung dia itu kepada guru saya nggak ada bicara ini loh mama ayah bunda bapak Ngebandingin jadi. iya ngebandingin jadi dia lebih berpedoman kepada guru Ya. dan kadang-kadang tidak memperdulikan dari yang orang tua. Ya. Ini apa yang membuat hal yang seperti ini? Mungkin pola Om. Pola. Jadi kalau di sekolah itu kenapa anak-anak mungkin ya kenapa lebih mendengarkan guru-gurunya gitu ya. Karena pola di sekolah itu sudah statis ya. Gitu ya. Iya. Nah kalau di rumah itu kan masih up and down. Orang tua tuh belum komitmen. Kalau di sekolah tuh udah punya aturan yang jelas Om. Nah kalau di rumah kita nggak punya aturan yang jelas. Makanya Hafiz bilang tadi ada komitmen, konsistensi, konsekuensi. Gitu Om. Nah di rumah kenapa orang tua merasa tidak didengar oleh anak-anaknya? Karena memang komitmen itu nggak terbangun sejak awal. Iya, Gitu. iya. Kalau di sekolah jelas ada reward, ada punishment. Iya, Gitu kan? iya, benar. Ada konsekuensinya apa kalau kamu nggak ngerjain ini. Iya. Sehingga anak-anak tuh siap bu, siapa. Apalagi mungkin dengan dinamika cara gurunya ngajar. Atau mungkin seninya guru-guru mengajar. Kan guru-guru itu juga belajar pedagogik dan lain sebagainya. Iya. Bagaimana mengajar anak agar anak mau mendengar dan lain sebagainya. Nah harusnya yang perlu banyak belajar itu tuh ya orang tua di rumah. Sehingga anak-anak juga mau dengerin orang tuanya. Anak-anak tuh mau dengerin orang tuanya gitu loh. Nah sekarang kenapa pada akhirnya anak-anak lebih mendengar guru-guru di sekolah? Ya karena di sekolah punya seni yang luar biasa nih gurunya. Mampu punya kreativitas, inovasi guru-gurunya gitu ya. Ya bisa. Jadi makanya anak-anak lebih mau dengerin gurunya, ustadznya, sekolahnya daripada orang tuanya. Nah problemnya adalah sekarang apapun, walaupun itu baik ya menurut orang tua. Tapi bagi anak, enggak lah lebih baik mendengarkan kata-kata ustadz, kata-kata guru, kata-kata ustazah. Cukup bagi mereka itu. Jadi yang orang tua itu sebenarnya konsisten. Komitmennya dulu Om. Komitmen, konsisten, baru konsekuensi. Komitmennya ya kan. Iya. Dan harus konsisten dia untuk anak dia diberikan waktu untuk memberikan pembelajaran. Ya. Tapi yang terpenting kata Hafiz tadi adalah contoh ya. Contoh, teladan Om. Contoh ya kan. Jangan main HP. Ayo. Orang tua sibuk main HP. Orang tuanya ngomong lagi pegang HP. Gimana Om? Mama nggak suka ya kalau kamu tuh nanti ngerokok. Lah papanya ngerokok sambil ngomong. Gimana Om? Om ngerokok kan? Iya. Gitu loh Om. Jadi ini deh yang disebut dengan teladan. Contoh dari orang tua. Kita nggak usah kemana-mana. Orang tua sih hebat-hebat sekarang ya Om ya. Nasihatnya luar biasa. Iya. Apalagi ini orang tua sekarang udah pada dengerin demensia ya sekarang ya. Udah pada dengerin podcast Om Ujang gitu ya. Alhamdulillah. Nah udah banyak dapat informasi. Udah banyak dapat edukasi. Tapi sayangnya nggak action. Iya. Jadi ini kan sayang aja Om. Kita udah podcast sekarang. Iya salah satu nih Hafiz nih itu juga. Om Ujang datangin lagi dong Hafiz nih. Cerita apa? Cerita anak gitu loh kan. Tapi prakteknya gimana gitu ya kan. Action ya Om yang paling Action penting. ya kan. Nah makanya ini penting banget ya Om ya. Terkait dengan pembentukan misalnya karakter anak. Itu orang tua bener-bener kudu duduk berdua Om. Gak bisa hanya mamahnya doang, papanya doang. Gak bisa. Dua-duanya harus duduk bareng. Visi misi kamu kemana? Mau dibawa kemana nih anak? Mau diapain? Komitmen dong Om. Ya ini bisa juga ini jadi pembelajaran. Tapi alhamdulillah Om dari
apa ya, dari 2 tahun ini udah kalau maghrib itu udah sering makan bersama sekarang. Betul. Memang pembiasaan itu Karena perlu banget. iya, pembiasaan walaupun agak perlahan-lahan, walaupun anak udah masuk ke remaja. Ini penting Om, nggak ada kata-kata terlambat untuk pengasuhan Om. Iya, iya benar. Percaya deh, percaya. Nggak ada kata-kata terlambat untuk pengasuhan. Mungkin aja. Mungkin anak itu udah pada gede, pada dewasa, kita udah punya cucu dari mereka, tetap mereka anak-anak kita. Tetap aja Om. Iya. Iya benar Ipe. Kita sering dengar istilah golden gap atau periode emas ya. Anak atau anak emas gitu ya kan. Bisa Hafiz jelaskan sebenarnya kapan periode ini? Baik Om, golden age itu kan memang teori dari 0 tahun sampai 5 tahun Om. Ini teori yang saat zaman dahulu itu booming banget golden age. Tapi sekarang perlu kita kritisi. Ya. Kenapa itu? Yes, jadi golden age itu kan gini Om. Orang itu bakal bertumbuh sehat atau enggak dilihat dari 5 tahun pertamanya. Itu teori jadul Om. 5 tahun pertama? 5 tahun pertama itu menentukan tahun-tahun berikutnya. Gitu. Ya kan selama ini teorinya begitu Om. Ya, tapi ternyata kita perlu kritisi. Manusia itu sifatnya tidak tetap. Manusia itu bisa belajar. Otaknya itu bisa elastis Om. Ya. Jadi nggak ada kata-kata aku memang begini apa adanya, nggak ada cerita. Manusia bisa berubah, manusia bisa belajar. Maka kalau dikonsepkan bahwa pembentukan setelahnya itu dimulai dari 5 tahun pertama kehidupan. Ini teori jadul gitu Om. Walaupun memang di 5 tahun pertama ini stimulasi memang harus kita tegakkan dengan baik, dengan sempurna begitu ya. Tapi bukan berarti nih ibu-ibu kadang, aduh berarti saya udah telat nih. Udah 5 tahun yang lalu itu di usia 5 tahun anak saya itu saya nggak pernah hadir untuk anak-anak saya. Maka kan orang tuh banyak ngerasa gagal, berarti saya memang gagal. Enggak ada kata kegagalan untuk mengasuh anak Om. Ya, selagi kita nyadar bahwa saya adalah orang tua, saya adalah ayahnya, saya adalah ibunya, saya punya cara yang tepat untuk terus. Tapi kalau dikembalikan seperti Om ini yang baru 2 tahun belakang gitu tuh, kan anak udah tumbuh mulai remaja ya. Polarisasi apa yang harus diterapkan? Karena kesalahan di masa lalu Om yang kayak misalnya dilarang ini merokok, kita aja merokok. Sholat kita aja kadang-kadang sholat enggak juga gitu ya kan. Betul. Ya namanya manusia lah ya kan. Betul. Nah gimana itu secara saat tumbuh anak ini demikian? Konsepnya adalah bukan mengubah pola anak dulu. Konsepnya adalah mengubah pola orang tuanya. Orang tua perlu awareness. Orang tua perlu sadar bahwa saya pernah salah. So ketika kita merasa sudah pernah salah, pernah gak sih minta maaf sama anak? Nah maafin ayah ya. Dulu ya nggak jadi contoh yang baik buat kamu. Siap mental juga kita ya. Ego kita hilangin ya. Orang tua kan biasa berdiri dengan egosentris. Iya. Gitu. Kita nyadar aja Om di depan anak-anak. Kayaknya ayah pernah salah ya. Ayah pernah salah di depan kamu. Nak. Jadi contoh jelek bagi kamu. Bunda dulu pernah bilang jangan marah-marah. Tapi bunda bilang jangan marah-marah. Lah bunda juga nyontohin marah di depan kamu nak. Maaf ya. Tapi ingat ya nak. Kita hidup terus bertumbuh dan berkembang. Masih banyak momen-momen untuk kita belajar bersama nak. Bisa Om. Iya tapi tata bahasa juga benar juga yes, betul. Tata bahasa juga benar. Sebenarnya tata bahasa betul Om. Kan kita juga ada budaya masing-masing ya Om. Ada orang juga bilang tegas itu boleh kan Om ya? Boleh. Yang gak boleh kan beringas Om. Ya. Contoh nih tegas. Mama gak suka kamu duduk. Itu boleh gak Om? Boleh. Mama gak suka ya kamu tuh tahu gak salah kamu tuh banyak. Dulu. Tutut. Semuanya dibaca. Ini namanya beringas Om. Ya. Ngulik lagi semua problem anak yang lama yang sebenarnya bagi mereka tuh udah selesai tapi diapungkan lagi sama orang tuanya. Ini beringas. Ini orang tua nih gak adil. Gitu loh. Diungkit-ungkit semua kesalahan anaknya. Sementara pada saat itu anaknya memorinya masih bagus ya. Ditangkap lagi ya kan. Ya itu Om. Gitu. Tangkap lagi itu ya kan. Iya benar juga ya. Jadi kalau itu yang terjadi konsekuensinya ya kan. Periode ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh orang tua. Ya sebenarnya tadi yang Hafiz bilang tadi Om. Ikan periode golden age itu kan sebenarnya perlu kita kritisi. Betul sih di 5 tahun pertama itu sejak masa dalam kandungan sebenarnya Om. Sejak masa dalam kandungan sampai 5 tahun pertama itu adalah stimulasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan
ya apapun yang ada pada anak, bio, psiko, sosial dan spiritual. Itu bagus banget untuk 5 tahun pertama. Tapi bukan berarti ketika orang tua telat di 5 tahun pertama ini, lalu orang tua gagal. Enggak. Enggak ya, Enggak. masih Orang tua bisa enggak, berproses masih ya. bisa berproses. Sampai dia mati, meninggal. Masih Om. Masih bisa. Apakah ada cara untuk mengejar ketinggalan jika tidak terlewatkan itu? Ya, mesti Om. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi Om. Pertama, kita sepakat, nggak ada kata telat ya Om, nggak ada kata terlambat. Kecuali kalau orang tua udah sadar, tapi nggak berubah-berubah. Ini mungkin emang orang tuanya aja yang mau nggak mau telat terus, mau anaknya hancur gitu ya. Tapi kalau orang tua sudah mau belajar, dia udah tahu ilmunya, lanjut, nggak ada kata terlambat, masih bisa Om. Terus Hafiz, tentang ada bahasa di tengah-tengah masyarakat masalah kepintaran anak, cakapan anak, gitu kan. Apakah benar itu tergantung dengan gizi? Oke. Gizi. Jadi pembentukan perkembangan Ini anak. cerita kita yang tadi nih ya kan, menumbuh kembangan itu betul. dari yang itu kita memberikan pelajaran, kita memberikan edukasi, kita memberikan contoh ke anak. Dan kalau anak itu pun tidak cerdas itu katanya dari kebutuhan gizi. Ya, betul Om. Itu sekian persen ya Om. Gak mutlak hanya gara-gara gizi ya Om. Makanya kan ada tumbuh ada kembang nih Om ya. Jadi kalau bicara masalah tumbuh kembang itu, gizi ibu hamil itu mempengaruhi anak dalam kandungan atau janin tadi itu Om. Makanya di 3 bulan pertama ya Om, 3 bulan pertama atau trimester pertama, 3 bulan pertama ketika anak dalam kandungan janin itu dan dalam kandungan ibu yang sedang hamil itu menentukan ternyata Om terkait dengan perkembangan kognitif anak juga Om. Jadi otak itu berkembang di 3 bulan pertama itu Om. Nah bayangkan kalau ibu ternyata mengalami dehidrasi berat. Atau ibu mengalami gangguan-gangguan di biologis dan psikologisnya saat hamil di trimester pertama. Ya efeknya bisa saja perkembangan kognitif anak, IQ anak, kemampuan berpikir anak juga bisa saja dikhawatirkan menjadi buruk Om. Nah makanya gizi orang tua di trimester pertama itu sangat menentukan Om. Kan gizi pertama itu kan gizi ibunya dulu yang diserap sama anak dalam kandungan. Makanya kalau ibunya udah morning sickness terus menerus, sudah sampai dehidrasi ya, udah nggak aman hidupnya gitu ya di trimester pertama itu, sebaiknya harus segera dibantu secara medis. Dirawat ya, atau diinfus mungkin dan sebagainya. Gizinya harus terpenuhi Om. Nah, itu di 3 bulan pertama Om ya. Belum lagi dengan trimester kedua, trimester ketiga, anak dalam 5 tahun pertama makannya gimana. Mempengaruhi semua Om. Nah. Sebelum kita melangkah kepada pembicaraan yang lain, Hafiz seorang psikolog dan tentu lebih banyak praktek di lapangan, betul Om. Khususnya di Payakumbuh. Tapi kita tidak akan bercerita tentang Payakumbuh saja, mungkin Sumatera Barat, mungkin se-Indonesia, betul. karena ini pola ini akan sama, ya kan? Dan apa yang Hafiz banyak temukan tentang keluh kesah orang tua terhadap psikolog anak ini? Yang paling banyak itu adalah perilaku. Gangguan perilaku. Problem perilaku. Ini paling banyak keluhan orang tua Om. Anak saya tuh gak bisa berhenti main gadget. Misalnya gitu kan. Perilaku ya Om. Anak saya tuh gak bisa dibilangin. Pamaleh gitu ya. Misalnya kalau di bahasa Minangnya. Pemalas gitu ya. Anak saya ini betul-betul emosinya gak stabil gitu kadang Om. Itu keluhan yang banyak Om sekarang. Perilaku anak-anak. Ya belum lagi dengan masalah tumbuh kembang lainnya Om, ya kan. Contoh lagi kayak masalah neuronya, ya masalah autism misalnya, ADHD dan keluhan-keluhan lainnya banyak Om. Anak-anak sekarang banyak banget gangguan-gangguan ya Om. Iya. Nah cuman orang tua selalu menyebutkan dengan kata anaknya nakal, ya kan. Padahal nih kalau kita bicara masalah anak nakal, perilaku itu adalah bahasa anak. Perilaku itu adalah bahasa anak. Anaknya rewel, anaknya tantrum, itu bukan berarti anaknya nakal. Ada apa sebelum dia rewel? Contoh, mungkin dia lapar. Tapi anak gak bisa mengungkapkan kalau dia lapar. Jadi kalau Om dengar ini ya, menurut pemikiran Om, tetap dari polarisasi kita mendekati anak. Berbahasa yang baik dengan anak dan contoh untuk anak. Betul. Komunikasi itu penting banget Om. Jadi
apa yang Hafiz bicarakan, hal ini terjadi pada anak. Ya. Dan kalau Hafiz bicarakan itu ada Om temukan beberapa keluarga. Anak itu sering kecenderungan yang sangat kontinu itu aja. Misalnya kalau dia menggambar tuh menggambar aja kerjanya. Disuruh yang lain nggak mau. Atau dia tuh kalau bercerita itu dia ngomong tuh cepat gitu. Oke. Ya itu kan. Itu pengaruh memang dari tumbuh kembang anak kah? Atau di saat anak itu udah memasuki fase dari anak-anak itu tahap dia tumbuh kembang dia. Oke, baik Om. Ini banyak hal yang perlu kita ulas sebenarnya Om. Kalau dari ciri-ciri tadi misalnya kayak ada anak yang konsistennya gambar terus gitu ya. Dia sukanya ini A, ya B atau C aja gitu ya Om ya. Atau mungkin ada anak-anak tadi yang bahasanya mungkin cara ngomongnya cepet, nggak jelas, sound disorder gitu ya. Ini ternyata nggak semuanya hal yang normal-normal dan baik-baik saja. Ada juga bagian dari gangguan Om sebenarnya. Nah pada ciri-ciri tertentu anak-anak misalnya kayak punya problem delay speech atau speech delay, atau anak-anak dengan sindrom-sindrom tertentu, anak-anak dengan gangguan-gangguan tertentu juga punya ciri-ciri yang sama Om. Contoh pada anak-anak autism, anak-anak ASD, autistic spectrum disorder. Itu ciri-cirinya juga hampir mirip seperti itu. Di antaranya paling suka tuh gambar aja terus repetitif gitu. Ya. Terus kalau ngomong tuh kadang nggak jelas, gitu ya. Nah, nggak jelas. Ini di antara ciri-ciri, walaupun nggak hanya itu ciri-cirinya, tapi banyak lagi ciri-ciri yang lain terkait dengan gangguan-gangguan neuro tadi itu Om. Nah itu memang ada sebagian gangguan namanya Om, gangguan di neurologis Om, gitu ya. Nah tapi ada juga yang memang menjadi kebiasaan anak. Contohnya karena dia punya bakat dan minat menggambar, ya udah dia sukanya menggambar gitu ya. Oh dia mungkin tipikalnya anaknya memang karena secara kognitif dia banyak yang tekana, banyak yang teringat, banyak idenya, kadang ngomongnya juga kadang cepat gitu juga ada Om. Jadi nggak semuanya sama, makanya anak-anak tuh beragam Om. Kita nggak bisa samakan satu anak dengan anak yang lainnya. Banyak macamnya Om, gangguan juga banyak macamnya. Termasuk itu Hafiz pada saat orang tua dia hamil, termasuk mengkonsumsi makanan, atau mengkonsumsi obat-obatan, atau dalam keadaan ada traumatis di antara ibu dalam keadaan hamil itu terjadi anak-anak itu. Banyak riset Om. Jadi dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa terkait dengan perkembangan anak, tumbuh kembang anak di 5 tahun pertama, 10 tahun pertama itu dipengaruhi oleh pertama gizi orang tua. Itu diantaranya Om, gizi orang tua. Apa yang dia konsumsi. Saya lupa penelitiannya apa, tapi pernah di zaman itu dulu, itu waktu itu Om, laut itu lagi tercemar dengan satu zat lah gitu Om. Ini penelitiannya saya lupa, tapi ada nih risetnya waktu itu saya lupa ya, persisnya saya lupa. Jadi orang-orang di sekeliling itu banyak makan ikan dari laut itu Om. Dimakan ternyata efeknya saat itu banyak anak-anak yang mengalami autisme. Jadi apa yang orang tua makan juga ternyata bisa mempengaruhi. Gitu Om. Ya. Belum lagi misalnya terkait dengan orang tua yang mungkin mudah sedih saat hamil, ya, depresif, stres berlebihan. Ternyata sekian persen dalam penelitian pada anak-anak yang terlahir dari orang tua depresif dan juga stres berat, ini juga mempengaruhi perkembangan anak. Iya Om. Nah makanya penting banget menjaga stabilitas emosi orang tua saat hamil, istri saat hamil. Hati-hati tuh suami tuh, jangan macam-macam ya kan. Nanti kalau anaknya ada hal-hal yang di luar dari ekspektasi dia sebagai tumbuh kembang anak, ya sadari dulu dong diri dia ya kan. Dipertanyakan, jangan-jangan yang bikin sedih ibunya adalah bapak-bapak. Ya, ya berselingkuh dia ya kan. Mungkin cerita kayak kemarin lagi tuh. Belakangan ini kan Hafiz banyak orang tua termasuk beberapa figur kalau kita lihat di media-media yang mulai membatasi gula bahkan sejak masa kehamilan. Apa sih pengaruh itu? Iya. Ini juga penelitian lama sih Om terkait dengan gula ini Om. Sebenarnya gula itu kan bermanfaat juga ya Om ya untuk energi tubuh dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau gula memang sudah berlebihan dikhawatirkan nih beberapa riset juga mengatakan bahwa anak-anak yang memiliki sindroma tertentu, anak-anak yang memiliki gangguan-gangguan tertentu, gangguan perkembangan tertentu, misalnya kayak hiperaktif Om. Nah anak hiperaktif kalau makan gula dan glukosa yang berlebihan itu energinya meningkat Om. Gitu.
Jadi memang ada namanya diet gula untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak-anak hiperaktif tuh Om, itu sangat disarankan untuk makan atau minum gulanya itu ya sewajarnya aja lah. Misalnya kayak nasi kan udah ada glukosanya udah ada Om. Iya, iya. Buah-buahan juga Iya. sudah ada glukosanya. Maka cukup itu saja nggak usah tambah-tambah gula lagi. Makanya di empasi gitu kan. Empasi makanan awal itu penambah-penambah untuk ASI itu setelah 6 bulan pertama itu sebaiknya ya nggak nambah banyak gula. Karena dikhawatirkan kalau seandainya anaknya punya problem dalam perkembangan ini meningkatkan beberapa gangguan pada anak-anak. Jadi ya secukupnya aja karena kan dari makanan-makanan yang sudah ada gulanya Om sebenarnya. Kayaknya berbicara dalam konteks Hafiz 2 kali datang ke Kusia Bendi ya. Kan? Om banyak mendapatkan suatu masukan sebagai orang tua juga ya kan. Banyak juga ini. Jadi mungkin udahlah mungkin banyak juga orang bertanya nih. Hafiz ini. Sebenarnya ini supaya orang tahu ini. Ya. Hafiz buka praktek. Iya Om, praktek. Di mana Hafiz? Boleh nih Om. Jualan. Gak apa-apa. Untuk Hafiz Om berikan kesempatan. Siap. Praktek ada di beberapa tempat Om. Pertama ada di klinik sendiri, di ruang psikologi Labuan Basilang Om. Ya. Terus juga kalau praktik di Kota Padang juga ada di BIC Om. Ya. Terus juga praktik-praktik online juga ada Om. Ya, jadi nanti gampang deh, coba cari di Instagram juga bisa kita ketemu di sana nanti. Nah, iya karena banyak itu ya kan. Jadi rasanya kalau kita dengar ini nggak terjawab sudah, tapi ini memberikan edukasi kita kepada masyarakat. Betul. Tapi lebih deliknya, lebih tajamnya harusnya menemui psikolog yang benar gitu loh. Karena Om banyak menemukan di lapangan karena ya Hafiz sama tahu lah, Om juga orang yang suka bergaul ya kan. Iya. Banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara. Karena bagi Om sahabat-sahabat teman-teman itu adalah memberikan pencerahan bagi Om. Walaupun di segi apapun. Dari apapun yang datang ke Om itu ada macam-macam yang datang. Tapi itu pembelajaran bagi Om gitu loh. Jadi banyak cerita-cerita ini masalah anak ini. Termasuk hari ini apa Om bilang dari awal tadi. Orang tuh minta ayo tampilkanlah masalah anak. Memang akhir-akhir ini banyak terjadi gangguan-gangguan pada anak. Secara umum. Apa sih penyebabnya secara umum yang Hafiz lihat? Ya, tergantung gangguannya apa Om. Kalau gangguan terkait dengan perilaku. Tapi ini udah complicated, Hafiz. Banyak hal gitu. Ini dengar ini. Hampir rata-rata. Ada anak-anak itu. Gangguan apa sebenarnya yang secara umum nih yang kita lihat ini yang paling mempengaruhi gitu anak-anak. Sebenarnya orang tuh udah pada capek juga dengerin selalu disalahkan orang tua ya Om. Karena orang tua udah bilang, saya tuh udah ngerasa jadi orang tua yang baik juga kok gitu ya. Tapi betul kok, nih Bapak Ibu orang tua, Bunda, Ayah dan sebagainya percaya bahwa memang gangguan-gangguan yang terjadi pada anak-anak kita itu nggak otomatis langsung disalahkan kepada ayah dan bundanya. Ya, tapi kan ayah bunda ini sebagai garda terdepan ya pembentukan perilaku anak ya Om. Nah, maka persentasenya memang lebih besar di pengasuhan. Itu yang paling besar Om, pengasuhan, kehadiran orang tua. Itu diantaranya, attachment, bonding dan lain sebagainya. Itu poinnya. Nah sekarang bilang gini, tapi enggak lah, kayaknya sosial juga deh. Betul, sosial juga. Pertanyaannya, anak keluar nyari sosial negatif, itu karena juga gak nyaman di rumah kan? Gak selesai di rumah gitu Om. Orang tua gak menjadi rekanan, orang tua gak menjadi tempat bertanya yang aman. Ya sehingga anak-anak juga pengen cepat-cepat keluar kan Om. Nyari orang-orang di luar sana, siapa sih yang bisa dengerin saya apa adanya tanpa syarat. Gitu loh. Walaupun anak-anak gak bilang seperti itu. Sekarang akhirnya mungkin anak-anak kita gak keluar. Tapi anak-anak kita main games misalnya Om. Nah di games itu sosialnya banyak banget problematiknya di sana Om. Contoh games online. Bro gimana bro gitu ya misalnya mohon maaf nih kata-kata anj titik-titik gitu ya. Itu udah menjadi ya dinormalisasi sama anak-anak sekarang. Iya kalau dia iya tuh benar tuh. Kalau dia kesal kadang-kadang main game online tuh ada kata-kata itu. Tapi kadang-kadang orang tua mendengar karena dia lagi itu dia masa bodoh juga. Dinormalisasi Om, jadinya dibiarin aja udah biasa gitu loh. Padahal ini gak sesuai sama nilai dan norma kita kan Om. Kita kan hidup di nilai dan norma yang seperti apa. Ya kita gak bisa terima itu gitu loh Om.
dalam agama, budaya, adat istiadat seperti apa, nggak bisa. Jadi kalau dibilang gara-gara sosial apakah juga berpengaruh? Iya, walaupun anak-anak nggak keluar, tapi kalau udah main games misalnya online, ya mereka udah bisa ketemu sama siapapun di games itu, Om. Om pernah ngeliat nggak kayak games online misalnya kayak titik-titik ada beberapa games gitu ya. Itu bisa bisa ngomong apapun di games itu. Gimana, Cok? Gitu bisa. Gimana anjir dan sebagainya macam-macam. Gitu ya. Nah, ini dinormalisasi sama anak-anak pada akhirnya. Gitu. Jadi Hafiz, dari pembicaraan kita itu tentu ada apa ya, rentang-rentang ya kan. Ya. Karena proses anak ini dari umur dari baru lahir. Ya. Anak ini katakan anak sampai berapa nih? 0 sampai 18 tahun. Nah, 0 sampai 18 tahun. Ini anak ini. Undang-undang ya betul. Tetapi dari 0 sampai 18 tahun itu kan ada fase-fase. Ada fase-fasenya, Om. Ya, ada fase-fase. Banyak orang tua bingung ini membedakan mana perilaku anak yang wajar sesuai dengan usianya. Iya, betul, Om. Iya kan? Betul. Jadi kalau sepengetahuan Hafiz, coba Hafiz berikan edukasi sedikit. Dari 0 sampai 18 tahun itu berapa sebenarnya fase? Ada 3 fase, Om. Ya. Jadi dari 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 sampai 18 tahun kayak gitu-gitu, Om. Walaupun memang di beberapa teori itu macam-macam. Ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Jadi ada balita, ada remaja, ada dewasa awal masuk nanti itu atau remaja akhir, Om. Jadi memang ada fase-fasenya anak-anak itu, Om. Dan memang pola-pola dalam pengasuhan juga bakal berbeda-beda gitu, Om. Nah, orang tua bakal banyak ngelihat anak-anak yang 7 tahun ke bawah itu gampang tantrum misalnya, Om. Nah, nanti udah masuk ke pra remaja sampai dia remaja itu anak-anak sudah mulai egosentris, Om. Ya, Ya, nah, ya. sudah mulai egosentris. Jadi pra remaja tunggu, pra remaja tadi umur 8. Ya, 8, 9, 11, 10 itu udah masuk pra remaja tuh, Om. Pra-remaja Udah ya. masuk pra remaja. Tapi sekarang kan gini, Om. Ini kita nggak bisa jadikan panduan yang pas dan pasti, Om, gitu loh. Kenapa? Karena anak-anak sekarang tumbuh kembangnya ada yang cepat, ada yang lambat, Om. Apalagi sekarang yang banyak itu cepat. Anak-anak banyak cepat pra remajanya sekarang, Om. Kenapa? Faktor makanan. Iya. Faktor tontonan. Yang harusnya dia masih main-main di playground, dia udah nggak mau main playground lagi. Dia maunya nonton film porno, Om. Gitu ya. Yang harusnya dia masih main-main sama teman-teman, dia nggak mau lagi. Itu udah biasa. Dia maunya yang lebih nantang lagi apa? Oh, dia mau lihat telenovela, dia mau lihat Dracin, ya CEO itu, Om, misalnya gitu kan. Nah, itu dilihat sama mereka juga. Jadi mainan anak-anak yang seusianya mereka tuh nggak dimainin lagi. Kenapa? Faktor lingkungan, faktor sosial, faktor tontonan, faktor makanan. Makanya banyak anak-anak sekarang yang 8 tahun itu udah menstruasi. Iya. Gitu, Om. Faktor makanan, faktor tontonan, gitu, Om. Libido udah cepat meningkat, gitu loh. Iya, iya. Hormonal udah nggak seimbang. Ya faktor-faktor yang tadi itu, Om Ujan. Iya, memang Om berbicara dengan teman-teman ini. Ya. Kadang aneh ya kawan, kata Om ini dengan teman, aneh ya. Kita aja masa balik kita udah ini loh. Ya. Tapi kok saya dengar anak kamu kok umur itu itulah. Jadi faktor makanan Ya, Om. sangat menentukan. Sangat menentukan, Om. Sangat menentukan. Mohon maaf ya, Om, micin-micin sekarang ya, Om ya. Cepat saji ya, Om. Makanan-makanan yang cepat saji deh. Itu udah banyak, Om. Itu kan mempengaruhi hormon. Om. Gitu ya. Hormon udah, anak-anak cepat menstruasi, cepat mimpi basah gitu. Iya, iya. Ya. Pengaruh makanan. Ya, betul. Sebenarnya yang normal itu dalam ilmu Hafiz umur berapa dia sebenarnya masa tumbuh yang demikian? Kalau untuk anak-anak remaja dia dibilang normal itu sebenarnya usia 11, 12, 13 itu usia normal untuk mulai menstruasi. Mulai menstruasi ya. Kalau lebih cepat dari itu memang agak cepat namanya, Om ya. Kalau agak cepat ini berarti capek puluh gadangnya, Om, cepat gedenya, Om. Karena pengaruh makanan tadi ya kan. Itu diantaranya, Om, pengaruh-pengaruh itu. Nah sekarang bukan hanya menstruasi, masalah mimpi basah, Om. Ternyata, Om, anak-anak zaman sekarang tuh jarang mimpi basah. Kenapa, Om, kira-kira? Jarang mimpi basah. Kenapa? Emang si cowok Om gak ada dengar, tapi yang perempuan-perempuan dari teman Om, oh udah menstruasi ya anak, udah, oh kok cepat ya kawan. Karena kita dulu waktu bergaul di zaman-zaman Om dulu tuh lahir dari 70-an, jadi kami bercerita-cerita itu ya itu Fis, tapi banyak Om temukan
ya itulah anakku cepat kali. Ya kalau kita bayangkan kita nggak seumur tuh belum gitu loh. Iya. Kita baru udah SMP-an kelas 2 dan kelas 3 gitu loh. Betul Om. Tapi sekarang SD udah gini ya. Yes. Tapi yang cowok saya nggak tahu Jarang ini. ya Om ya. Jarang saya dengar gitu. Ternyata ini udah krusial Om, sudah urgent untuk dibahas Om. Kenapa anak-anak zaman sekarang itu jarang mimpi basah atau bahkan menandakan mereka sudah remaja itu ternyata nggak bisa dari mimpi basah saja Om. Kenapa? Karena sebelum dia mimpi basah dia sudah mulai merangsang penisnya dulu Om. Dengan onani, dengan coli, masturbasi dan sebagainya. Kenapa? Tontonan tadi. Oh, Masya Jadi Allah. yang harusnya dia mimpi basah di usia 11, 12, 13, 14 tahun. Mereka nggak jadi mimpi basah. Kenapa? Kalau kita dulu alami nih Alami ya kan? Om. Ya. Nah sekarang udah diundang duluan. Gitu Om. Mimpi basah mereka itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Kantung sperma udah nggak penuh lagi. Kan kita mimpi basah itu kan ada produksi ya di kantung sperma udah penuh dia keluar setiap bulannya gitu ya. Makanya orang menikah kan nggak ada mimpi basah lagi Om gitu ya. Karena kan sudah berhubungan dengan istrinya gitu ya. Nah bagaimana dengan anak-anak laki-laki kita yang dia nggak pernah mimpi basah? Padahal itu adalah momen mereka juga harus belajar untuk tumbuh kembang Jadi mereka. ini penemuan yang analisa dari orang-orang psikologis, Yes. yang dokter-dokter psikologis, masa anak cowok itu nggak ada itu lagi ya mimpi-mimpi basah. Sudah Kalau dulu jarang. kan menandakan dia akil balik itu kan itu ya kan. Ya betul Om. Nah sekarang gimana Om? Karena mohon maaf sudah mengeluarkan secara paksa, secara sendiri. Sudah ada stimulasi dari gambar-gambar, dari foto-foto. Udah diajarin sama teman-temannya, kamu coli dong, kamu masturbasi dong, kamu ini dong, sebagainya dicoba. Jadi udah kantung spermanya udah gak penuh. Kenapa? Udah punya addiction, udah punya kecanduan dengan itu. Selesai. Mungkin mimpinya tetap ada ya Om, mimpi sama perempuan gitu ya Om ya. Tapi udah gak ngeluarin lagi Om. Jadi mana? Ya. Jadi hal demikian, kalau kita berbahasa itu, Ya. sebenarnya kan tabu ini di tengah ibu-ibu nih Masih bilang sama banyak. anak, masih katanya itu Betul. masih tabu. Betul. Apakah itu tabu membicarakan ke anak yang udah anak mau akal balik itu atau tidak? Jadi membicarakan ini jauh sebelum anak akil balik Om. Sejak masa anak kecil-kecil Om. Contoh misalnya, kayak anak saya nih misalnya yang nomor 2, dia masih kecil ya, usia 8 tahun. Syadan, kamu nanti bakal masuk ke usia remaja. Kamu harus tahu ciri-ciri remaja itu apa. Bakal ada mimpi basah. Dan ini bakal kamu lalui nanti nak. Itu diantaranya Om. Iya. Itu nyampeinnya bukan ketika anak udah mau mimpi basah, udah 11, 12, 13 tahun itu telat. Ya. Dimulainya sejak sebelum itu, itu Om. Ya sambil santai-santai lah ngomong, Santai-santai lagi makan bareng-bareng, lagi bawa motor bareng-bareng, mobil bareng-bareng gitu sebagainya gitu ya. Lagi nongkrong sama anak, ngobrol. Dan masalahnya sekarang yang ngebahas ini orang tuh jadi tabu. Yang kata Om tadi, tabu karena nggak biasa. Dan hal ini yang harus ngebahas adalah bapak sebenarnya. Karena bapak yang paling paham sama perkembangan anak laki-lakinya. Pertanyaannya ini kadang dititik beratkan tugasnya kepada ibu. Nah ibu ngerti apa? Dari sudut pandang psikolog Hafiz melihat cara pola tadi dari orang tua menentukan perubahan-perubahan anak ini, melihat gelagat, tingkah lakunya, tanda-tandanya itu sebaiknya apa yang harus kita lihat supaya tidak terabaikan itu. Oke. Ada perubahan-perubahan itu gitu. Betul Om. Jadi seperti yang Hafiz sampaikan tadi bahwa perilaku anak itu adalah bahasa. Jadi apapun perilaku anak itu adalah bahasa dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Gitu. Yes. Nah contoh misalnya Om, tadi kayak anak lapar, dia nangis, kejar-kejar, tapi dia nggak bisa ngomong sama orang tuanya. Orang tuanya bilang apa? Kamu tuh nangis-nangis terus nggak ngerti mama, gitu ya. Tapi anak ini belum terampil untuk menyampaikan sesuatu ke orang tuanya. Berarti dengan cara menangis, berarti menangis itu adalah bahasa dari anaknya. Anak. Gitu. Ada anak-anak yang misalnya juga mungkin dia lapar bukan lapar. Anak-anak yang mungkin dia merasa kayak sedih karena mungkin kucingnya mati. Nah, terus dia bilang ke orang tuanya, aku tuh sedih gitu ya. Jadi contohnya lagi misalnya anak remaja. Terus dia sedih di kamar. Dia nggak keluar-keluar.
Orang tua nggak pernah ngecek ada apa gitu kan. Nah orang tua taunya kamu tuh kenapa sedih, kenapa nggak bilang? Mungkin karena kucingnya mati. Tapi anak ini nggak pernah mau ngomong karena mungkin nggak terbiasa untuk ngomong. Jadi ini bahasa anak mengekspresikan bahwa saya lagi sedih. Nah berarti yang diharapkan oleh anaknya adalah kita punya validasi dulu, berempati dulu dengan kondisi anak ini. Kamu lagi sedih ya? Walaupun sekecil apapun ya. Ya om, sekecil apapun. Karena bagi anak-anak semua ekspresi itu adalah bahasa hatinya. Gitu om. Karena kan gak semua anak tuh terampil untuk bicara langsung om ke orang tua. Kalau di pola tingkah laku yang lain? Banyak hal yang lain om. Misalnya kayak, ini perilaku apa contohnya om? Contohnya apa saja? Ya misalnya biasanya si anak ini kan pulang sekolah misalnya kan. Pakaian dia lempar-lemparkan. Iya, dia lempar-lempar terus setelah itu langsung makan, langsung main handphone. Iya. Itu biasanya. Oke. Tapi sekarang dia pulang, dia udah berubah nih. Udah pulang, udah baik dia tuh pakaian dia udah dia tuh nggak lempar-lempar lagi. Iya. Dia letakkan secara baik. Ini yang positif ya. Iya, dia letakkan secara baik-baik. Oke. Terus dia tuh makan atau sholat dia dulu tuh baru makan. Udah berubah deh ini. Ini kan tingkah laku nih. Iya betul. Tingkah laku nih ada perubahan yang tergeser itu yang bisa kita lihat itu. Betul. Di pola-pola tingkah laku ini kecenderungan itu yang kita lihat di pola-pola apa gitu loh. Atau dia agak strong lah misalnya. Dia sama adik dia marah-marah itu kan kan itu tingkah laku. Jadi kayak alarm gitu ya om ya? Ya alarm supaya kita orang tua mengingatkannya apa ini. Betul. Jadi ketika anak-anak sudah marah tanpa sebab misalnya gitu ya. Nah sehingga orang itu sudah harus ambil start ya. Ambil startnya adalah pasang kuda-kuda dulu nih. Oh berarti anak dengan kondisi ini apa yang harus saya lakukan? Nah ada tadi seperti om sampaikan tadi. Ketika tadi anak udah pulang sekolah semuanya udah pada rapi ditaruh ke tempatnya dan sebagainya. Berarti hal apa yang perlu orang tua lakukan diantaranya adalah ya memberikan apresiasi. Ini kan kebanyakan orang tua ketika anak-anak sudah benar tapi nggak ada apresiasi om. Nah selama ini yang orang tua lakukan adalah mohon maaf ya kontradiksi. Atau mungkin mengontrai anak-anaknya. Ya. Contoh, ini gimana? Kok nggak ditaruh pada tempatnya? Tolonglah pulang sekolah. Mungkin di hari-hari selanjutnya anak ini mungkin lebih terampil untuk ya meletakkan ini pada tempatnya. Tapi orang tua nggak pernah apresiasi. Ya. Ini kan penting om sebenarnya. Padahal pembentukan perilaku itu dari apa om? Apresiasi. Iya benar. Itu diantaranya om. Maka orang tua jangan lupa sedikit apapun perubahan positif pada anak, please berikan apresiasi. Ya berikan bentuk dari reward mungkin juga. Reward kan tidak harus barang ya om. Mungkin terkait dengan mungkin mengelus kepalanya, makasih lo kamu hebat banget hari ini. Seperti gini Om Hafiz, anak saya misalnya nilai dia tuh ada bagus-bagus, tapi salah satu jelek ini. Salah satu jelek. Terus ayah ini nilainya gini-gini ayah, ini gini-gini berat ini ayah gini-gini. Terus saya ngomong sama anak, nak gak apa-apa. Biasa aja itu, tapi kedepannya coba usahakan. Nah, jangan terfokus dengan nilai anak ayah. Itu benar nggak saya omongin kayak gitu? Boleh aja om, itu kan seni ya om ya. Ya. Setiap orang tua tuh punya seninya masing-masing dan lebih paham anak tuh butuh apa. Nah masalahnya orang tua tuh ada yang nggak paham sama anaknya butuh apa, gitu loh. Nah balik ke sini lagi om. Tadi ketika om bilang bahwa anak tadi bilang, "Pak, ini nilainya kurang, ini jelek sebagainya." Nah papahnya sudah berikan sebuah apresiasi bahwa yang lain kan juga bagus, nggak apa-apa. Nanti tingkatkan, tergantung ditingkatkan seperti apa. Karena nggak semua anak itu menguasai pelajaran. Kalau misalnya anak ini punya nilai jelek di matematika, gitu. Terus apakah kita langsung membuat anak ini untuk naikin nilainya? Kita nggak itu dulu. Kita harus menyadari dulu anak ini punya nilai jelek di matematika karena anak ini nggak terampil di aritmatika. Berarti tugas kita adalah validasi. Iya ya, memang sulit ya pelajaran itu sama kamu. Tapi minimal kamu bisa deh kayaknya untuk mengejar KKM-nya nanti. Minimal KKM-nya aja. Kamu nggak harus 100 semua kok nilainya. Gitu loh. Masalahnya sekarang obsesi orang tua om. Ya. Obsesi orang tua pengen banget nilai anaknya 100 semua. Ya. Kan gitu ya om ya. Nah berarti yang dibutuhkan anak adalah orang tuanya ngerti dulu dong. Aku punya nilai matematika jelek ini karena aku gak terampil di bidang aritmatika. Karena kecerdasanku di bidang matematika ini gak sehebat orang lain. Nah kita butuh validasi itu dulu. Iya ya, kamu di matematika mungkin kurang nyaman nih. Tapi bukan berarti kamu bodoh. Kamu di nilai naiknya udah oke.
Tapi sebagian kita nih mungkin tertampar juga nih mungkin wajah-wajah orang tua. Tapi yang terlalu kesalahan yang tadi itu mukul. Ya. Ini demi kebaikan supaya nilai dia bagus. Atau biar nanti nurut dia. Jadi kalau soal ini ini dia bisa akan begini. Ya. Sebagai psikolog, di mana sebenarnya batas antara disiplin yang sehat dan kekerasan itu? Iya. Ini emang beda tipis, Om. Orang tua bilang biayanya disiplin, biar dia disiplin, makanya saya pukul. Kan gitu ya. Supaya nilai tadi bagus lah. Iya. Gitu ya kan? Kalau nggak dipukul dia nggak mau belajar, akhirnya nilainya jelek. Balik lagi. Nilainya kenapa harus bagus semua? Kan lagi-lagi obsesi orang tua, Om. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah bagaimana nih batasan terkait dengan ya misalnya kayak disiplin dengan abusive, kekerasan, pukulan dan lain sebagainya, ini nggak sama. Jadi kalau mau disiplinin anak untuk belajar, anak harus tahu konsekuensi, bukan hukuman. Ketika anak tidak mau belajar, lalu dia akan mendapatkan nilai jelek. Itu adalah konsekuensinya. Anak bakal belajar dari sana. Nah orang tua sekarang Om nggak siap kalau anaknya nilainya jelek. Jadi anak-anak tuh dipaksa belajar. Ya. Jadi anak-anak tuh akhirnya nilainya bagus gara-gara orang tuanya mendesak untuk nilai bagus. Ya, terus dipukul lah. Ya dipukul, ditampar, dijewer gitu kan. Apa dampak jangka panjang kalau anak sering tidak? Ya, kadang-kadang tidak kita sadari nih ya kan. Orang tua ini dari pola asuh yang keras seperti itu. Ada dampak yang samar-samar Om. Dampak samar-samar adalah anak-anak mau ngikutin orang tua, tapi terpaksa. So, bagaimana dengan masalah mentalnya, jiwanya? Dia punya inner child, dia punya luka jiwa dalam masa yang panjang Om. Dia punya kekhawatiran untuk masa panjangnya. Jadi dia hanya takut kepada orang tua. Jadi dia mau belajar daripada saya dilecut, daripada saya dipukul orang tua, mending saya belajar. Berarti pembentukan perilaku dengan melecut. Terus apa bedanya dengan hewan nih Om? Hewan sirkus. Hewan sirkus itu mau ngelakuin sesuatu kalau dipukul. Atau dikasih makan. Reward dan punishment. Reward, punishment, reward, punishment. Tapi dia gak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang harus dia lakukan pada akhirnya. Padahal anak ini harus belajar jika dia tahu makna belajar itu untuk apa masa depannya seperti apa, dia belajar. Dia punya perilaku karena dia butuh belajar. Bukan karena dia takut. Gitu. Secara efek psikologis yang paling dalam lagi apa kira-kira? Banyak, Mungkinkah anak-anak itu akan menjadi kalau sesuatu hal dengan orang teman dia langsung mukul? Bisa, agresif. Agresif dia? Agresif Om. Jadi anak-anak yang gak bisa membalas kepada orang tuanya dia balasin di luar ke teman-temannya. Saya dapetin kekerasan, dia mungkin anak-anak ini gak ngomong secara langsung ya Om ya. Tadi Davis bilang ya perilaku itu adalah bahasa mereka. Jadi mereka gak bilang dia tuh mendapatkan kekerasan dari orang tuanya di rumah. Tapi ketika dia mukulin anak-anak orang lain di luar sana, ini manifestasi dari apa yang orang tuanya lakukan kepada dia. Kebanyakannya gitu. Oh belum lagi dengan traumatic event. Ada trauma-trauma psikologis masa panjang Om. Ya kan? Anak-anak nih mohon maaf Om. Mungkin waktu kecil, remaja, sampai dia masa dewasa awal. Itu gak kelihatan dia juga ngelakuin hal yang sama seperti bagaimana orang tua yang ngelakuin ke dia Om. Tapi ketika dia nanti sudah punya anak, ini namanya inner child. Ya. Ada luka-luka jiwa di masa kecil. Karena pukulan orang tua, kata-kata orang tua yang membanding-bandingkan dan sebagainya. Ini terbawa sampai masa dewasa nanti dan ke anak-anak terjadi lagi. Jadi ke cucu-cucu kita nanti juga terjadi lagi Om. Nah, kalau misalnya Fis, kita lihat ada anak-anak itu. Ya. Dari umur dia sudah bisa berjalan, ya kan. Terus tingkah dia agak rewel-rewel, ya kan. Dan kecenderungan yang pertama Om tanyakan, atau dia tuh sering melempar. Apakah kecenderungan ini tanpa didamping akan terus menerus? Bisa? Atau dia itu dalam di dalam kandungan tuh udah terbentuk hal yang seperti demikian? Enggak, anak-anak itu sebenarnya lahir itu kan fitrahnya dia bersih ya Om ya. Jadi siapa yang bikin dia punya perilaku A, B, C, dan D diantaranya lingkungannya. Pola asuhnya. Ayah ibunya. Tapi kalau dia baru beranjak yang balita itu baru naik itu umur 4 tahun. Ya. 3 tahun 4 tahun tuh udah nampak dia tuh rewel udah begini. Ya, tantrum misalnya gitu ya. Iya, apa itu tantrum itu? Nah, itu mungkin ciri-ciri dari gangguan-gangguan perkembangan tertentu Bang, gitu ya. Jadi contoh kayak tadi Om, anak hiperaktif.
ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu perilakunya memang tampak berbeda daripada umumnya anak-anak Om. Rewel, tantrum, pukul-pukul kepala, kadang kalau nggak dapat sesuatu tuh banting sini, banting sana. Gangguan gitu. itu ya? Gangguan Om, gangguan perkembangan gitu Om. Jadi jangan ada orang bicara ini mungkin karena dalam kandungan begini-begini, tidak ada itu ya? Enggak selalu Om, Enggak selalu ya? Om, faktornya majemuk ya Om, faktornya majemuk. Itu di antara masalah gangguan. Belum lagi juga ada problem dengan masalah pola asuh juga. Ya. Pola asuh orang tua yang gampang mukulin anak ya juga bisa. Akhirnya anak-anak juga gampang mukulin orang lain, gampang tantrum juga. Atau juga media Om. Nah sekarang kan kalau di media itu sekarang banyaknya, mohon maaf ya Om ya. Media-media online sekarang juga banyak kayak games online itu medianya kontennya adalah agresif. Mukulin, pukul, bunuh. Itu bisa terjadi juga pada anak-anak kita. Karena apa? Ada contoh yang dia lihat dari media itu. Ya, kadang juga lingkungan Om lihat nih, siap main game online itu dia ngomong sama teman, siap pukul kamu nanti, siap tendang kamu nanti. Itu kan pengaruh media tadi yang dia tonton tadi, Om. kan? Yang dia tonton tadi Om. Oke Hafiz, sekarang kita akhirnya di ujung pembicaraan udah macam kita bicarakan masalah anak, ya kan? Sekarang Om mau tanya sama Hafiz. Boleh Hafiz memberikan gambaran seperti apa sih pola asuh ideal untuk anak-anak yang tumbuh di zaman yang serba digital, serba cepat, serba modern saat ini? Betul. Apakah ada pendekatan tertentu dari bapak atau ibu, ya kan? Rekomendasi dari orang tua supaya anak tumbuh disiplin dan tetap merasa dicintai dan didengar. Apa pandangan Hafiz? Pola asuh ideal itu simple Om sebenarnya. Orang tua paham sama tugasnya. Tugasnya hanya ada 3. Komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Apa yang orang tua mau untuk perkembangan anak-anaknya itu harus punya komitmen yang sama antara ayah dan ibunya. Masalah komitmen ini juga berhubungan dengan kehadiran. Karena kehadiran ini juga berhubungan dengan bonding dan attachment, kelekatan. Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa attachment, kelekatan orang tua dengan anak-anak ini mempengaruhi perkembangan anak-anaknya. Gitu Om. Ya, sekarang masalahnya adalah orang tua nggak punya kemampuan untuk memenuhi kualitas dalam pengasuhan. Nah sekarang yang dipentingkan itu dalam pengasuhan bukan kuantiti lagi, bukan seberapa banyak waktunya lagi, tapi seberapa berkualitasnya waktu itu bersama anak-anak ini. Pernah juga Hafiz sampaikan di momen sebelumnya ya, kita sampaikan bahwa banyak orang tua yang bilang, saya ada kok 24 jam sama anak-anak saya. Pertanyaannya ngapain aja Bu? Ngapain aja Pak? Ya, mungkin sibuk dengan handphonenya masing-masing. Sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Bagi tumbuh kembang anak itu gak cukup Om. Anak-anak mungkin walaupun 24 jam gak bisa sama orang tuanya. Tapi ketika setengah jam, 1 jam itu full bersama orang tua. Menjadi contoh di sana. Bukan nasihat lagi ya Om, tapi menjadi contoh. Oke, kalaupun ada nasihat itu bagus banget dong. Tapi mana contohnya? Nah makanya sekali lagi yang paling penting itu adalah kehadiran kedua orang tuanya. Komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Dua-duanya harus hadir. Dua-duanya harus hadir. Jadi seberat apapun beban orang tua, sebanyak apapun permasalahan, tapi kalau untuk masa depan anak yang lebih baik, berilah contoh yang bagus, berilah edukasi yang bagus untuk anak untuk ke depannya. Sesusah-susah pun apa kita. Luangkan waktu ya untuk itu ya kan. Sesibuk apa sih kita Om sebenarnya? Sesibuk apa sih? Jadi kalau Hafiz melihat itu, ini dari luang lingkup Payakumbuh, saya mungkin ke Sumatera Barat, mungkin se-Indonesia. Generasi anak-anak sekarang seperti apa yang sebenarnya yang Hafiz harapkan dari sosok psikolog? Oke, kalau dari sosok psikolog berarti saya pengen banget semua anak-anak itu sehat mentalnya. Karena punya mental yang sehat itu akhirnya punya empati yang kuat Om. Kalau dia punya empati yang kuat, dia memahami humanistik. Bagaimana memanusiakan manusia. Sekarang kita lihat Indonesia. Humanistik, memanusiakan manusia ini menjadi gampang Om. Menjadi kayak mengapung-apung aja Om. Jadi empati untuk sesama manusia itu sekarang menjadi kurang di Indonesia. Kalau kita lihat. Bodoh amat, lu, gua. Gitu kan. Kan yang salah lu bukan gua.
Yang kaya gue, ngapain lu yang sibuk gitu. Jadi kayak nggak ada empati gitu Om. Nah makanya sekarang empati itu terbangun dengan mental yang sehat. Maka sekarang yang kita pengen itu anak-anak Indonesia itu tumbuh kembangnya jangan lupa mengembangkan kesehatan mentalnya juga. Jadi bukan hanya di fisik ya Om. Kalau di fisik kan hanya fisiknya dia tinggi. Sekarang lihat Om, berapa banyak anak-anak yang tinggi banget, besar-besar badannya, atletis, tapi minim empatik. Nggak sehat mentalnya. Ini banyak banget kondisinya Om sekarang. Oke, Saudara Hafiz, dari penutup perbincangan kita dalam rangka ini sebenarnya kita memperingati Hari Anak Nasional. Yes, betul. Ini bulan Juli yang akan datang ya kan. Siap. Tanpa istilah psikologi yang rumit, apa salah satu kalimat yang paling tulus yang ingin Hafiz titipkan kepada seluruh orang tua di Indonesia yang menonton podcast Kusia Bendi ini? Siap. Sederhana sih Om. Ayah, bunda, bapak, ibu, pulanglah. Pulanglah. Anak-anak sudah menunggu lama. Peran ayah dan ibunya. Ada waktu untuk duduk bersama dengan mereka. Mendebak perasaannya. Mendampingi tumbuh kembangnya. Karena untuk pertumbuhan dan perkembangan itu bukan hanya di fisiknya saja. Tapi juga dengan jiwanya, sosialnya, bahkan juga spiritualnya. So, pulanglah. Oke, good luck. Saudara Hafiz, dokter psikolog Hafiz, dari inilah yang dia sampaikan dengan hati yang tulus untuk memberikan pesan dan kesan kepada orang tua seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Saudara Hafiz, terima kasih sudah hadir untuk yang kedua kalinya di podcast Kusia Bendi. Jangan merasa puas, merasa terbebani datang ke podcast Kusia Bendi. Insya Allah enggak. Om sangat berterima kasih sekali dari pimpinan PT Dimensia telah hadir Hafiz untuk yang kedua kalinya karena permintaan para penonton Terima kasih. Podcastnya Kusia Bendi dari produk Dimensia. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti, telah melihat, telah mendengar dari pembicaraan kita pada hari ini dari seorang dokter psikolog Hafiz yang praktek di Kota Payakumbuh juga ada di Kota Padang. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak untuk masa depan yang lebih cerah selalulah mendampingi anak dengan cara memberikan contoh yang baik. Bertutur bahasa yang baik. Inilah pesan dari kita bersama, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.